Halo, kali ini kita mau bahas satu tulisan yang cukup menusuk ya. Judulnya Jangan Biarkan Target Duniawimu Menjauhkanmu dari Allah. Sumber ini kayaknya ngajak kita mikir soal persimpangan hidup gitu loh. Antara ngejar ambisi duniawi, ya tahu kan, jabatan, duit, pengakuan, sama menjaga hubungan kita sama Tuhan. Pertanyaan besarnya nih, gimana sih fokus ke hal-hal duniawi ini pelan-pelan bisa bikin kita jauh dari yang ilahi? Teks ini mulainya pakai perumpamaan hidup sebagai perjalanan gitu ya. Banyak pilihan penting, terus ada satu peringatan keras nih, dikutip dari Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Soal iman yang suam-suam kuku. Nggak dingin, tapi ya nggak panas juga. Nah ini maksudnya apa ya buat kita sekarang, di zaman yang kayak gini nih? Iya, peringatan ini kan aslinya buat jemaat di Laodikia ya, Mhm. kota kaya, merasa cukup gitu. Jadi suam-suam kuku ini kayak teguran buat rasa puas diri rohani karena nyaman materi. Tapi sumber ini bilang ini bukan ancaman semata, lebih kayak panggilan kasih gitu. Cuma ya ada resikonya jelas. Tuhan bisa narik penyertaannya kalau hati kita kebagi dua, terlalu cinta dunia. Dan di teks ini ada contohnya yang jelas banget. Oh ya, contohnya apa tuh? Kisah Raja Saul. Raja Saul. Oke. Dia kan awalnya dipilih Tuhan ya, malah katanya dipenuhi roh Tuhan. Tapi kok bisa ya, dia jadi lebih mentingin kata orang, lebih milih nyenengin manusia daripada nurut perintah Tuhan. Kayak waktu dia nekat persembahin korban sendiri itu kan, nggak sabar nunggu Samuel. Betul, itu di 1 Samuel 13. Terus ada lagi waktu dia nggak tuntas jalanin perintah soal Amalek. Iya, 1 Samuel 15 ya. Nah, ketidaktaatannya ini ternyata, wah dampaknya gede banget ya. Gede banget, konsekuensinya ya kerajaannya nggak bertahan, itu satu hal. Dicatat di 1 Samuel 13 ayat 14. Tapi yang lebih mengerikan lagi nih menurut teks ini, itu yang di 1 Samuel 16 ayat 14, roh Tuhan mundur darinya. Itu digambarin sebagai titik paling mengerikan. Bukan cuma hukuman gitu aja, tapi ya konsekuensi logis lah. Kalau hati udah nggak ke Tuhan, ya koneksinya putus. Saul kayak nutup diri gitu dari Tuhan. Jadi ini ilustrasi kuat banget gimana fokus ke dunia bisa bikin ancur secara rohani. Serem juga ya, kalau udah diperingatkan gitu, terus dikasih contoh Saul, lalu gimana dong? Ada jalan keluarnya nggak menurut teks ini? Ada, teks ini ngajak kita buat terus-menerus berubah, memperbarui diri. Ngutip Roma 12 ayat 2. Kita didorong buat berubah oleh pembaharuan budi. Biar apa? Biar bisa bedain mana maunya Allah. Intinya sih jangan ikut-ikutan gaya dunia lah. Jangan jadi serupa sama dunia. Pembaruan budi ini bukan cuma soal mikir positif ya, tapi benar-benar soal bisa milih yang bener di hadapan Tuhan setiap hari. Dan tekanannya jelas banget di sini, kejar hadirat Tuhan lebih dari pencapaian dunia. Itu dulu. Terus, utamakan kebenaran di atas kuasa, kasih dan taat di atas popularitas. Ini nyambung sama kutipan dari 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia sama keinginannya bakal lenyap, tapi orang yang lakuin kehendak Allah hidup selamanya. Ini kan bikin kita mikir ya, apa sih yang benar-benar awet yang sejati dalam hidup ini? Oke, jadi kalau dirangkum nih, buat Anda yang dengerin, intinya apa sih dari pembahasan kita kali ini? Kayaknya ini pengingat kuat ya. Jangan sampai ambisi duniawi Anda, sepenting apapun kelihatannya, itu malah ngikis iman Anda. Contoh iman suam-suam kuku tadi, sama kisah tragis Saul, itu bukti nyata bahayanya kalau hati kita kebagi. Jadi, panggilannya jelas, terus perbarui iman dan sadar, prioritaskan hubungan sama Tuhan di atas apapun. Iya, betul. Mungkin sebagai penutup, ada satu hal nih buat direnungkan lebih jauh. Teks ini kan nekenin banget soal kesetiaan internal, ketaatan hati. Sesuatu yang nggak kelihatan dari luar. Sementara dunia kita sekarang ini kan seringnya ngukur nilai orang dari yang kelihatan aja. Prestasi, jabatan, harta. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita secara praktis bisa memupuk atau mungkin merasakan ya kualitas hati sama kesetiaan internal ini yang justru jadi fokus utama teks tadi. Sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng mungkin ya.